Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya akan membacakan kembali tentang babat dalam, yaitu pertikaian kerajaan di Bali Selatan dan keruntuhan kerajaan Mengwi. Setelah penandatanganan Perjanjian Kuta pada tahun 1849 Masehi, Belanda mulai melibatkan dirinya dalam percaturan politik secara langsung, diawali dengan penunjukan pemerintah Belanda kepada Residen Banyuwangi untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai komisioner untuk menangani masalah di Bali dan Lombok. Buleleng dan Jemberana yang telah menjadi wilayah kekuasaan Belanda menyerahkan wilayah tersebut atas pengawasan kepada Kerajaan Bangli. Dalam perjalanan selanjutnya, Kerajaan Bangli tidak mampu mengontrol kedua daerah tersebut sehingga Belanda memutuskan untuk membentuk pemerintahan Belanda pertama di Bali dengan mengangkat pegawai pemerintah Belanda di Buleleng setingkat kontroliur. Namun dengan sistem ini juga tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan karena pegawai pemerintah Belanda tidak bisa memahami keadaan masyarakat di Bali. Dilakukan perubahan sistem pemerintahan dan diangkatlah seorang regen di Buleleng dari keturunan raja terdahulu pada tahun 1861 Masehi. Pada tahun 1882 Masehi, berarti sudah hampir 40 tahun telah berlalu terbentuknya Kresidenan Bali dan Lombok yang mengatur pemerintahan di Bali Utara yang dipimpin oleh seorang residen dengan harapan agar bisa menjembatani komunikasi antara Belanda dengan para raja di Bali Selatan, namun tidak bisa berjalan dengan baik. Para raja di Bali Selatan melihat ada keinginan lain dari Belanda kalau dilihat dari pemakaian nama Keresidenan Bali dan Lombok atas penguasaan daerah Buleleng dan Jemberana, sedangkan kerajaan di Bali Selatan semuanya masih berdaulat penuh. Ini adalah pencerminan keinginan Belanda untuk menguasai seluruh Bali, tidak hanya daerah Buleleng dan Jemberana saja. Dicurigai Belanda akan melakukan intervensi kepada kerajaan di Bali Selatan di kemudian hari. Ide Dewa Agung Putra ketiga sebagai Raja Kelungkung yang juga diakui sebagai Sesunan Bali Lombok pada tahun 1883 Masehi memprakarsai pembentukan persekutuan para raja di Bali Selatan guna menghadapi kemungkinan intervensi Belanda, namun masih tetap memperhatikan kepentingan kerajaan masing-masing. Keinginan ini banyak mendapatkan tantangan dan hambatan karena dalam kenyataannya banyak terjadi pergolakan dan pertikaian antar kerajaan di Bali Selatan. Terjadi berbagai perseteruan dan permusuhan di antara kerajaan di Bali Selatan, antara Kerajaan Kelungkung, Gianyar, Mengwi, Badung, Karangasem, dan Bangli. Keadaan ini terus berlanjut sampai awal tahun 1900 Masehi yang menyebabkan kesatuan kekuatan untuk melawan intervensi asing menjadi lemah karena konflik di dalam kerajaan dan antar kerajaan. Diceritakan di kerajaan Mengwi yang pada masa ini secara yuridis berada di bawah kekuasaan kerajaan Kelungkung, Kelungkung terlibat langsung dalam berbagai kegiatan kerajaan termasuk dalam proses suksesi raja di Mengwi. Segera setelah meninggalnya Raja Putri di Mengwi, I Gusti Ayu Istri Biang Agung, maka Raja Kelungkung mengirimkan saudara laki yang bernama Ide Dewa Agung Rai dari Puri Kaleran Kelungkung untuk tinggal di Mengwi
yang bertugas meningkatkan pengawasan Klungkung atas Kerajaan Mengwi mulai bulan Desember 1857 sampai bulan Maret 1858. Penugasan ini menimbulkan rumor bahwa saudara Raja Klungkung ini akan menikahi putri almarhum Agung Besakih, sehingga akan bisa menjadi Raja Mengwi karena tidak ada putra mahkota. Menyikapi keadaan ini, Putri Agung Besakih atas persetujuan Paruman dinikahkan dengan I Gusti Agung Murah Made Agung dari Puri Mayun Mengwi dengan status nyeburin ke Puri Gede Mengwi dan kemudian diangkat sebagai Raja Kerajaan Mengwi pada tahun 1859 Masehi. Upacara penobatan raja yang baru disetujui oleh Raja Klungkung, maka dikirim pendeta Bagawanta Kerajaan Klungkung Ide Pedande Gede Nyoman Pidade untuk melaksanakan upacara abiseke penobatan raja baru. Setelah penobatan raja baru, pemerintahan Kerajaan Mengwi tetap dalam pengawasan Kerajaan Klungkung dan berjalan dengan normal. Namun pada tahun 1885 Masehi, Kerajaan Mengwi mulai terseret dalam konflik dan peperangan dengan kerajaan lainnya di Bali Selatan. Sebelumnya pada tahun 1884 Masehi, Kerajaan Mengwi bersekutu dengan Klungkung untuk melakukan serangan terhadap Kerajaan Gianyar. Namun Patih Mengwi yang bernama Agung Krog setelah menduduki daerah Gianyar enggan menyerahkan daerah taklukan kepada Klungkung. Keadaan ini menyebabkan hubungan antara Kerajaan Klungkung dan Mengwi menjadi buruk di samping adanya masalah lainnya, yaitu pemberian suaka oleh Mengwi kepada penguasa Gianyar yang menentang Klungkung. Walaupun terjadi berbagai masalah, namun Klungkung tetap berusaha mengkonsolidasi kerajaan di Bali Selatan agar tetap dalam satu kesatuan dalam menghadapi intervensi Belanda. Keadaan di Kerajaan Mengwi bertambah genting dan diambang peperangan di mana Kerajaan Bandung dan Tabanan mulai berseteru dengan Mengwi akibat permasalahan aliran air persawahan. Kerajaan Bandung dan Tabanan telah bersiap-siap untuk mengadakan penyerangan. Sementara itu di dalam Kerajaan Mengwi terjadi perselisihan internal, perselisihan dengan penguasa manca yang kuat yaitu Sibang dan Kabe-Kabe. Terjadi perselisihan pusat Kerajaan Mengwi dengan manca Sibang karena adanya dugaan penguasa Sibang melakukan perbuatan noda terhadap putrinya yang merupakan tindakan tercela bagi masyarakat dan kerajaan. Raja Mengwi ingin menjatuhkan hukuman, namun penguasa Sibang melarikan diri ke Klungkung dan meminta perlindungan kepada Ide Dewa Agung Putra III. Penguasa Sibang ini mengandalkan dukungan dari permaisuri Raja Klungkung yang ibunya berasal dari Puri Sibang. Pelarian penguasa Sibang ke Kerajaan Klungkung menyebabkan posisi Klungkung menjadi serba sulit terhadap Kerajaan Mengwi, sehingga Raja Klungkung mengutus pendeta Ide Pedande Gede Ketut Pidade untuk memulihkan perseteruan antara Sibang dengan pusat Kerajaan Mengwi. Dalam rangka ini, Raja Klungkung memberikan Sibang sebuah pura dalam dasar sebagai bukti komitmen Klungkung terhadap masalah Sibang dan Mengwi. Terjadi juga perselisihan antara pusat Kerajaan Mengwi dengan manca Kabe-Kabe, diduga karena masalah sepele. Pada tahun 1889 Masehi, beberapa orang dari daerah Munggu telah memotong alang-alang di wilayah kekuasaan Kabe-Kabe. Kabe-Kabe memberikan tindakan balasan dengan memutus aliran air dari Kabe-Kabe ke daerah Munggu. Masyarakat Munggu mengajukan protes kepada Raja Mengwi, maka diputuskan bahwa Munggu harus mengembalikan 200 pikul alang-alang kepada Kabe-Kabe
dan Kabe-Kabe harus memperbaiki saluran air yang terputus. Tetapi Munggu menolak keputusan Raja Mengwi sehingga menyebabkan konflik berkelanjutan tidak bisa diselesaikan dan masalah bertambah panas. Puncak konflik adalah pada saat Mengwi yang dipimpin oleh Agung Krug sebagai patih Mengwi bersama Agung Pekel membunuh penguasa Kabe-Kabe sehingga terjadi pengungsian keluarga Puri Kabe-Kabe ke daerah Tabanan untuk menyelamatkan diri. Konflik di kerajaan Mengwi bertambah memuncak setelah Agung Krug membuat konflik dengan kerajaan Klungkung karena masalah ingin membantu Gianyar untuk mengembalikan Raja Gianyar yang ada di pengasingan pada tahun 1889 Masehi. Pada masa ini Raja Gianyar sedang tinggal di Satria Kawan Klungkung akibat situasi pemberontakan di kerajaan Gianyar dan pemerintahan kerajaan Gianyar sepenuhnya diserahkan kepada Raja Klungkung. Keinginan Mengwi ini tidak disetujui oleh Klungkung dan menimbulkan konflik sehingga kerajaan Klungkung berbalik arah untuk memusuhi kerajaan Mengwi. Warganet yang budiman, begitu dulu saya akan lanjutkan masih tentang keruntuhan kerajaan Mengwi.